Yesus datang ke dunia bukan untuk merubah sistem alam, bukan untuk merubah kita kalau dekat dengan Allah, kalau disindir orang kita tidak sakit hati. Bukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sering mendengar pernyataan-pernyataan sehubungan dengan hal kerohanian. Dalam Tuhan semua masalah selesai. Dalam Tuhan hidup kita tidak akan ada masalah. Dalam Tuhan kita bisa menghadapi ini dan sebagainya. Dalam Tuhan kita akan menjalani hidup dengan luar biasa dan seterusnya. Saudara-saudariku, ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang seringkali membuat kita memiliki cara berpikir dan cara memahami yang keliru dalam hal beriman. Kita dipanggil beriman seakan-akan, atau kita tertarik untuk beriman, untuk berelasi dengan Tuhan, seakan-akan supaya kita punya hidup itu tanpa beban, tanpa masalah. Kita sedang dirundung persoalan, maka aku mau beriman supaya persoalanku selesai. Kita cenderung tertarik untuk beriman, bukan karena cinta akan Allah, tetapi karena peduli dengan kita punya persoalan diri sendiri. Yesus diceritakan tertidur di sebuah perahu bersama yang sedang berlayar bersama para muridnya. Sementara angin di danau itu begitu kuat, sampai kemudian perahu mereka ditimbus gelombang. Para murid berteriak kepada Yesus, "Guru, tolonglah, kita binasa." Saya merasa kisah ini berbicara begitu banyak seputar keimanan kita. Kita seringkali bermimpi atau berfantasi bahwa kalau Tuhan bersama saya tidak akan memiliki masalah. Karir saya akan naik, saya tidak akan punya persoalan dengan urusan bisnis. Saya pasti akan, apa yang saya kerjakan akan sangat menjanjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu sudah banyak orang mengatakan bahwa kita dipanggil untuk berelasi dengan Allah, untuk beriman, bukan untuk merubah kita punya keadaan hidup. Bukan dipanggil supaya kita punya kondisi hidup kita itu berubah, supaya nyaman, mapan, aman, bukan. Tetapi supaya pertama-tama, sekalipun keadaan hidup saya tidak berubah, saya tetap bisa berbuah di dalamnya. Banyak sekali contoh yang Anda bisa temukan. Antara orang yang tidak pernah ke gereja dengan orang yang rajin ke gereja akan sama-sama menghadapi persoalan yang serupa. Tidak ada bedanya. Alam itu menyediakan, menurunkan hujan, menumbuhkan kembang-kembang, membuat pohon berbuah dan sebagainya, bukan hanya untuk orang rajin, tetapi juga untuk orang malas. Bukan hanya untuk orang saleh, tetapi juga untuk orang-orang yang kita kategorikan sebagai pendosa dan penjahat. Yesus datang ke dunia bukan untuk merubah sistem alam, bukan untuk merubah kita kalau dekat dengan Allah, kalau disindir orang kita tidak sakit hati. Bukan. Yesus datang bukan untuk membuat kulit kita yang beriman kepadanya, kalau kena hujan, tidak basah, tidak keringat kalau kena panas. Kalau teriris parang atau pisau, tidak berdarah. Bukan itu. Yesus tidak membuat hal-hal itu untuk kita. Jadi saudara-saudari, beriman atau berelasi dengan Allah, sekali lagi, bukan untuk merubah keadaan hidup, tetapi supaya kita di tengah keadaan hidup yang tidak berubah, kita tetap mampu berbuah. Di tengah sakit, kita tetap mampu berkontribusi. Sama halnya ketika kita sehat. Di tengah kemiskinan, kita tetap mampu berkualitas. Sama seperti ketika kita kaya. Ketika kita dalam masalah, kita tetap mampu untuk menjadi berkah. Ketika kita dalam persoalan-persoalan hidup, kita tetap menjadi positif. Sama seperti ketika kita sedang baik-baik dalam hidup ini. Dalam cerita Injil, cerita lain dalam Injil, yang mengungkapkan tentang lalang di antara gandum, juga sama. Yesus mengatakan kepada para murid, biarkan itu lalang hidup dengan gandum. Jangan cabut ilalang itu. Ketika kita berambisi untuk menyingkirkan masalah, maka kita sendiri kemudian akan terkena masalah. Hidup tanpa masalah itu sebetulnya adalah masalah hidup. Impian supaya hidup tanpa persoalan, maka sebetulnya pikiran dan iman kita sedang ada dalam persoalan itu. Maka yang perlu di situ adalah berbuahlah di tengah kondisi hidup yang sepertinya tak mendukung kita untuk berbuah. Allah tidak menuntut kita punya buah itu berlimpah atau sedikit. No. Banyaknya buah kita emangnya pengaruh bagi Allah. Siapa kita? Sehingga kita seakan-akan bisa merubah kenyataan hidup ini, kenyataan ciptaan Allah,
kemahakuasaan Allah seolah-olah berubah dengan kita punya buah-buah. Tidak, Allah tidak menuntut kita berbuah hanya seperti apa banyaknya. Yang Dia tuntut adalah berbuah. Karena upaya untuk positif dan tetap berbuah meskipun sedikit, itu menunjukkan kadar kasih kita kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita dipanggil untuk beriman, kita dipanggil untuk dekat dengan Tuhan. Pertama-tama sekali lagi, saya katakan, bukan untuk membuat hidup kita lepas dari masalah, tetapi bersama Dia kita mampu mengatasi masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya tidak akan terjebak atau menjebak dirinya sendiri dalam persoalan. Dia mampu secara jernih melihat arah hidup yang harus dia tapaki dan jalani. Dia adalah orang yang mampu secara jernih melihat mana kehendak Tuhan dan mana kehendak setan. Sehingga hidupnya tidak terjebak dalam masalah yang dia ciptakan sendiri. Kita mohon rahmat dari Tuhan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak beriman dalam halusinasi kita. Jangan berfantasi tentang Allah. Alamilah Tuhan itu, hiduplah di dalam Dia, dan raihlah kekuatan-kekuatan di dalam Dia. Bukan untuk membuat hidup kita serba nyaman, aman, dan mapan, tetapi supaya membuat hidup kita tetap kuat, tetap menjadi berkah di tengah masalah, tetap menjadi berkat di tengah situasi yang terlihat seperti laknat. Saudara-saudariku, salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.